Di tengah malam, Win terbangun oleh ketakutan yang menghantui rumahnya. Berani mengeksplorasi toilet belakang rumah, ia menemukan bahwa cerita mengerikan tentang toilet itu mungkin lebih nyata daripada yang pernah ia bayangkan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Horror, Seremnya Toilet, 2001, Medan, sekitar jam 10, lokasi, sekolah. Aku memperkenalkan diri sebagai Win, seorang murid baru di sekolah ini. Pindahan dari Jakarta, aku mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang terasa begitu asing. Pohon besar di halaman depan menarik perhatianku, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan. Toilet di belakang sekolah. Di balik bangunan sekolah yang besar ini, terdapat tanah luas yang dulu adalah kuburan. Sekolah ini sendiri, dengan lantai 3 dan kelas-kelasnya yang tak terhitung jumlahnya, sudah cukup untuk membuat suasana terasa angker. Dan di samping tangga dekat kelas yang kuhuni, ada sebuah toilet, tempat yang katanya paling mengerikan di seluruh sekolah ini. Seperti biasa, setiap istirahat, aku menemui ketenangan di toilet dekat tangga itu. Meskipun sepi dan jarang dikunjungi, aku merasa nyaman di sana. Sementara kebanyakan murid takut masuk, aku malah menemukan ketenangan di sana. Hari itu tidak berbeda. Lonceng istirahat berbunyi, aku segera berjalan menuju toilet. Suasana sepi dan gelap, hanya cahaya temaram dari jendela yang menyinari ruangan. Aku memilih kloset kedua dari depan, tempat yang aku anggap paling aman. Aku menutup pintu, berjongkok, dan meratap. Kekecewaan dan luka hati memenuhi pikiranku. Namun, aku tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Mengusap air mata, aku berdiri dan menatap cermin di depanku. Aku tampak kacau, seperti kehidupanku saat ini. Saat menatap cermin, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Tanpa pikir panjang, aku berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Aneh, pikirku, mungkin hanya bayangan. Keesokan harinya, di jam istirahat yang sama, aku kembali ke toilet. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Ada ketidaknyamanan yang terasa di udara, seperti ada yang mengawasi. Tiba-tiba, derap langkah terdengar dari luar. Aku mendengar gelak tawa. Aku segera berdiri dan mencoba membuka pintu, tapi pintu terkunci. Aku terjebak di dalam. Aku berteriak, tapi tak seorang pun mendengar. Hanya suara tetesan air yang semakin seram. Tes, tes. Aku duduk kembali. Tetesan air semakin terdengar menyeramkan. Aku mencoba mengabaikan, tapi tiba-tiba suara pintu berderit. Siapa? Teriakku, tapi tak ada jawaban. Hanya suara benda jatuh dan pintu terbuka. Win, apa yang kamu lakukan di sini? Bu Mary, wali kelasku, bertanya saat menolongku keluar. Aku bingung. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap sosok wanita di ujung pintu yang melambaikan tangannya. Win, apa yang kamu lihat? Maafkan aku, Bu, jawabku bingung. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak lagi mengunjungi toilet itu. Namun, ada sesuatu yang memanggilku kembali ke sana, entah mengapa. Sebelum aku pindah ke sekolah ini, aku bersama Mama mengunjungi beberapa sekolah di Medan. Salah satu yang paling menarik perhatianku adalah sebuah sekolah dengan pohon besar di halamannya. Ini dulu sekolah Mama. Bagaimana menurutmu? Tanya Mama. Aku melihat-lihat, kemudian menatap pohon besar itu. Menarik, kataku. Itu pohon sudah lama di sini. Dulu waktu Mama sekolah di sini, pohon itu sudah ada,
Jelas Mama dengan senyum. Setelah Mama menyelesaikan urusan administrasi, kami menjelajahi sekolah. Udara sejuk dan sinar matahari yang masuk pelan-pelan membuat suasana jadi lebih cerah. Cobalah lihat kelas-kelasnya, ajak Mama. Aku mengangguk dan mengikuti Mama. Telet rumah. Jam 2 subuh. Aku terbangun dengan gelap gulita yang menyelimuti rumah. Aku beranjak dari tempat tidur, melangkah ke lorong gelap menuju ke belakang rumah. Toilet terlihat seperti portal ke dalam keheningan yang hanya aku rasakan pada malam ini. Aku menghela nafas, mengingat kembali cerita misterius yang pernah kudengar tentang toilet ini. Mereka bilang, di toilet ini sering terjadi hal-hal yang tak terduga. Entah itu suara-suara aneh atau kehadiran sosok-sosok tak kasat mata. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu toilet yang tak terkunci. Masih ada ketakutan tersisa di benakku, tapi kubutuhkan tempat ini lebih dari rasa takutku. Cahaya redup di dalam toilet menambah suasana misteriusnya. Saat aku tengah berjongkok, air keran mengalir dengan suara gemuruh kecil. Aku merasakan ada yang tak beres, namun aku tetap berusaha untuk mengabaikan perasaan itu. Tiba-tiba, ada bisikan lembut di telingaku. Aku menoleh cepat, tapi tak ada yang kudapati kecuali kegelapan yang semakin menyeramkan. Detak jantungku berdegup kencang, merespons setiap ketukan imajinasi. Setelah beberapa saat, aku merasakan tiupan lembut di leherku. Aku takut untuk berbalik, merasa adanya kehadiran yang tak terlihat di belakangku. Rasanya seperti ada mata yang menatap tanpa henti. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, aku berdiri dan menutup keran air dengan tangan gemetar. Aku berbalik perlahan, menatap kegelapan yang menutupi sudut-sudut toilet. Tapi, tak ada yang tampak. Aku mengintip di balik pintu, mencari keamanan sebelum akhirnya berani melangkah keluar. Aku menoleh sekilas, hanya untuk menemukan bayangan sesosok wanita berbaju putih, berdiri dengan pandangan kosong yang menakutkan. Aku segera berlari ke kamar, menutup diri di balik selimut, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Tetapi suara sanyo yang tetap berbunyi di luar sana mengingatkanku bahwa kengerian ini nyata. Aku tak bisa bersembunyi dari sesuatu yang hanya aku rasakan. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.